Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, 50 pemain ya. Nih gue lihat ya, 50 pemain sudah dipanggil oleh John Herman ya untuk persiapan ya untuk ke Piala AFF nanti di akhir Juli nanti. 2 minggu lagi, 2 minggu apa 3 minggu lah, mungkin 3 minggu lagi lah, 3 minggu lagi. Nanti dari 50 pemain ini akan disusutkan menjadi 26 pemain ya, ibaratnya ini baru profesional. Dan melihat pemain-pemain yang dipanggil oleh John Herman, sepertinya John Herman akan serius di Piala AFF kali ini karena bener-bener pemain-pemain terbaik kecuali pemain grade S ya. Semua pemain grade S tidak dipanggil, Romani tidak dipanggil, Itzes tidak dipanggil, Dix tidak dipanggil, Emil Audero dan Paes tidak dipanggil. Ya, itu kan pemain-pemain grade S bisa gue bilang. Tapi pemain-pemain yang sisanya itu ternyata dipanggil semua. Ya, banyak nama-nama yang gue prediksi nggak akan dipanggil kayak Hubner, Ragnar Oratmangun gitu ya. Hubner, Ragnar Oratmangun, kemudian kalau di sini kita lihat ada tim Geispen gitu ya. Ternyata dipanggil ya. Dipanggil untuk bahkan Justin Hubner yang di Fortuna Sittard sekarang ternyata dipanggil juga. Oke, ini kita lihat 50 pemain. Goalkeeper Nadeo Argawinata ya pastilah. Tidak ada nama Hernando Ari ya. Teja Paku Alam, Muhammad Riyandi, Cahya Supriyadi. Hernando Ari mungkin masih mengalami cedera ya. Entah apa yang terjadi lah dengan Hernando Ari. Padahal menurut gue Hernando Ari itu kiper yang sangat bagus. Welcome untuk Teja Paku Alam ya. Teja Paku Alam kalau nggak salah dulu juga udah pernah dipanggil ya Teja Paku Alam tuh. Teja Paku Alam yang memang di Persib juga dia main bagus. Muhammad Riyandi dan Cahya Supriyadi. Kemudian defendernya Brian Fatari. Ya, ini kembali lagi ke timnas. Donitri Pamungkas gue rasa udah pasti akan jadi langganan. Fajar Faturama, Justin Hubner. Ya, Justin Hubner ternyata dipanggil. Dion Marks. Jujur ini Dion Marks agak sedikit mengejutkan ya. Kenapa? Karena Dion di Persib aja nggak kepake gitu. Ya, Dion Marks tim Gapens gitu ya dari FC Emmen, Sandy Walsh ya yang sudah jadi pemain Persib sekarang. Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Yance Sayuri, Matthew Baker juga comeback. Komang Teguh, Shane Patinama, Pratama Arhan, Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari. Tidak ada nama Asnawi Mangko Alam ya. Kayaknya Asnawi masih cedera kayaknya. Ya, Pratama Arhan, Kakang dan Muhammad Ferrari. Kemudian di lini tengahnya Arkan Fikri, Egy Maulana Fikri, Ivar Jenner, Tom Haye. Wah, ini lumayan mewah ya lini tengahnya. Jordi Amat, Mark Locke, Raihan Hanan, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Beckham Putra Sadil, Eliano Reinders. Benar-benar dipanggil semua ya pemain-pemain terbaik. Witan Sulaiman, Kadek Agung, Tony Firmansyah, Victor Detan dan Adam Alis. Ya, tidak ada nama-nama debutan bisa dibilang ya. Ini nama-nama yang sudah pernah membela timnas semuanya. Kemudian Ramadan Sananta, Jens Revan, Mauro Zilsta, Yakob Hoki Caraka ya. Hoki Caraka, kemudian Excel, Rafael Strike dipanggil lagi, Ragnar Oratmangun, Rizky Eka Pratama, Michelle Becker, Rahmat Arjuna, Taufik Rustam dan Arkan Kakak ya. Ini nama-nama yang memang sudah menghiasi timnas baik yang umur ataupun yang senior. Oke, kalau bicara berarti 26 pemain akan dikurangi 24 berarti ya. Oke, kalau melihat komposisi ini mungkin gue akan coba memberikan prediksi mungkin 26 pemain ini siapa aja yang mungkin layak dari performa 1 tahun terakhir kali ya. Oke, dari performa 1 tahun terakhir ya Nadeo, Teja Pakualam dan Riyandi menurut gue 3 nama yang paling berpotensi untuk mengisi posisi di timnas. Kalau Cahya Supriyadi di PSIM juga dia mainnya jelek gitu ya. Jadi gua rasa Nadeo, Teja dan Riyandi, di mana Nadeo akan jadi kiper utama ya karena tidak ada Paes dan Emil Audero. Kemudian kalau dari defender gua rasa akan membawa 9 pemain kayaknya atau 8 pemain mungkin. Donitri gua rasa akan ada Justin Hubner, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Yance Sayuri, Shane Patinama, kemudian Pratama Arhan dan Komang Teguh gue rasa ya yang akan mengisi posisi center di belakang ya. Gue rasa nama-nama itu yang akan mengisi. Kemudian dari lini tengah itu tadi berapa? 8, 11.
gue ngambil lagi 8 dari tengah ya. Ngambil lagi 8 dari tengah, yaitu Tom Haye, Ivar Jenner, Jordi Amat, Mark Klok gitu ya, Marcelino Ferdinand, Beckham Putra, Eliano Reinders ya, dan Egy Maulana Fikri gitu ya. Berarti berapa tuh? Egy, Jenner, Tom Haye, Jordi Amat, Marcelino, Beckham, Eliano, oh itu kurang satu ya. Mungkin kalau kurang satu Ricky Kambuaya kali, Kambuaya ya. Jadi tidak ada nama Markok, gue tidak memasukkan nama Markok ya. Jadi squad akhir nanti 19 berarti kurang 7. Nggak usah 7 pemain lagi ya. Ragnar gue rasa udah pasti akan masuk. Kemudian Sananta, Revan, Zylstra. Kemudian kalau dari nama-nama ini kayaknya Arkan Kakak mungkin akan diberi kesempatan ya. Jakob gue rasa udah pasti. Dan Exo Runtukahu gue rasa ya. Itu 7 pemain yang mungkin di lini depan mungkin akan mengisi ya posisi di lini depan. Ya, jadi ini gue rasa squad ini sangat berpotensi untuk juara Piala AFF sih. Karena ini bisa gue bilang adalah tim B. Benar-benar nggak jauh dari kualitas tim A ya. Ibaratnya tidak jauh dari starting 11 terbaik yang biasa kita punya ya. Ibaratnya kan di belakang masih dikomandoi Rido sama Hapner ya, kemudian kanannya masih ada Sandy Walsh ya, kirinya itu ada Donitri Pamungkas ya, kemudian tengahnya ada Tom Haye, ada Jenner, dan juga ada Kambuaya atau Marcheng juga bisa ditaruh di situ. Mungkin Kambuaya tetap akan jadi trio gitu ya. Tom Haye, Jenner, Kambuaya. Kemudian di depan ada Ragnar Oratmangun, Marcelino. Wah, itu dua yang bisa. Dan menurut gue striker utamanya tuh Jens Reven ya. Jens Reven gue rasa dari semua pemain striker tengah yang ada kayak Zylstra, Sananta, Excel gitu ya, Rafa Strike, Jens Reven menurut gue paling berpotensi, pemain yang paling potensial lah bisa dibilang dibanding seluruh pemain yang ada di lini depan sebagai striker nomor 9. Kenapa? Karena Jens Reven itu dia pemain yang cepat gitu ya. Dia pemain yang sangat klinis di kotak penalti. Hanya aja mungkin usia dia masih terlalu muda, dan dia juga bisa gue bilang agak struggle di Bali gitu ya. Dia kan tidak jadi pilihan utama di Bali. Jadi Jens Reven tapi secara kualitas sebenarnya paling mumpuni dibanding striker-striker yang lain kalau dari semua ini ya. Jadi kita lihat, atau Mauro Zylstra mungkin akan dicoba juga, gue nggak tahu. Kalau Zylstra kan di Persija juga nggak kepake ya, jadi gue nggak tahu Zylstra atau Reven yang akan mengisi posisi di depan. Kalau Sananta gue kayaknya pilihan kedua atau pilihan ketiga, gue rasa Sananta gitu ya. Oke, itu aja kali ya. Sekali lagi kalau dengan squad ini sih gue pede juara sih, karena squad ini bisa gue bilang squad yang sangat mumpuni ya, sangat ideal, sangat mumpuni, dan secara kualitas dan jam terbang juga kebanyakan tinggi gitu, rata-rata tinggi semua di timnas ya. Jadi gue rasa untuk menerjang Piala AFF paling ya semifinal final mungkin yang akan menjadi tantangan tersendiri. Mungkin kalau untuk grup stage ya dengan squad ini mah gampang banget harusnya lolos ya. Oke, semangat untuk Herman. Target berarti juara ya, karena squad ini squad mewah. Target berarti juara ya. Gue rasa no excuse kali ya untuk Herman. Tidak ada kata-kata lagi. Ini udah kualitas yang terbaik. Mudah-mudahan dengan squad ini, gue berharapnya ya squad ini tuh menjadi pilar bisa dibilang di Piala Asia nanti, karena ini pasti kebanyakan dari mereka akan juga bertarung nanti di Piala Asia. Oke? Semangat Herman.